Kali ini saya akan menceritakan film yang berasal dari Thailand yang berjudul Ong Bak. Film ini menceritakan seorang pemuda yang diperintahkan oleh gurunya untuk mengambil barang suci yang telah dicuri. Dan film ini mengandung seni bela diri Muay Thai yang sangat keren. Untuk kalian yang belum menonton film ini, kita langsung aja ke ceritanya. Film ini diawali di sebuah desa yang bernama Nong Pradu. Terlihat di bawah pohon besar itu terdapat sekelompok orang yang sudah terlumuri lumpur yang sedang bersiap-siap untuk naik ke atas pohon. Ternyata sekelompok orang itu berniat untuk mengambil bendera yang ada di atas pohon itu. Dengan teriakan besar, mereka semua berlari ke atas pohon. Di sini kita melihat mereka semua saling menarik, saling menjatuhkan untuk mendapatkan benderanya. Tidak lama setelah itu seorang remaja berhasil mendapatkan benderanya, lalu dia ikatkan ke leher. Kemudian dia turun dengan cara harus melewati orang yang akan merebut bendera itu. Seorang remaja yang berhasil mendapatkan bendera itu bernama Bak Ting. Dia adalah orang yang paling jago untuk urusan bela diri di desanya. Ternyata semua itu adalah perlombaan untuk mendapatkan bendera. Dan itu adalah sebuah tradisi di desa Nong Pradu sebelum memulai pemujaan terhadap patung yang diberi nama Ong Bak. Upacara persembahan itu pun akan dimulai. Terlihat di sini banyak orang yang sedang berkumpul untuk memuja patung Ong Bak. Namun sebelum pelaksanaan upacara itu dimulai, datang sekelompok orang yang dipimpin oleh Don yang menemui kepala desa Nong Pradu dan meminta kepala desa untuk menjual jimat artefak kepadanya. Namun kepala desa itu menolak untuk menjualnya karena akan diberikan kepada anaknya yang bernama Bak Humlai saat nanti dia menjadi biksu. Scene beralih ketika Bak Ting sedang berlatih Muay Thai dengan pamannya. Namun tiba-tiba guru Bak Ting datang dan mengingatkan Ting untuk tidak melukai orang lain dengan ilmu bela dirinya. Di tengah malam, paman Ting pergi ke kuil untuk melihat patung Ong Bak. Namun saat sampai di sana, dia malah dipukul menggunakan kayu oleh sekelompok orang suruhan Don yang membuat dia pingsan. Keesokan harinya semua orang berkumpul di kuil dan mereka melihat kepala Ong Bak yang sudah hilang dicuri. Semua orang terlihat cemas. Namun biksu sekaligus gurunya Ting mengatakan, siapa yang mampu membawa Ong Bak ke desanya. Dengan rasa percaya diri, Bak Ting langsung berdiri dan mengatakan bahwa dia yang akan membawa kepala Ong Bak kembali ke desanya. Semua orang di desa berkumpul dan memberikan uang kepada Bak Ting untuk perjalanannya membawa Ong Bak kembali. Sebelumnya kepala desa Nong Pradu memberikan alamat Don dan memberikan surat untuk anaknya yang bernama Humlai. Scene berganti dengan dua orang yang sedang balapan liar. Ternyata orang yang balapan itu adalah Humlai dan temannya yang bernama Muai, yang sedang melakukan persekongkolan untuk menipu bos pengedar narkoba yang bernama Peng. Namun Humlai ketahuan karena dia telah menipunya. Ia pun dihajar sampai babak belur. Setelah itu Humlai pulang dan di sana sudah ada Muai yang sedang menunggu untuk menagih uang dari hasil persekongkolannya. Bersamaan dengan itu Bak Ting yang sudah sampai lalu menghampiri Humlai. Namun di sini Humlai sepertinya tidak mengenali Bak Ting. Bahkan Humlai hampir menyuruh Ting untuk pergi. Namun Ting diajak ke rumah Humlai setelah melihat Ting menjatuhkan uangnya. Setelah di rumah Humlai, Ting yang sedang mandi melihat Humlai pergi dengan membawa uang pembekalannya Ting. Di sini kita diperlihatkan di klub malam yang sedang mengadakan pertarungan. Terlihat juga Humlai yang sedang memberikan uang milik Ting untuk memasang taruhan untuk pertarungan bernama Ali. Tidak lama setelah itu Ting datang yang sedang mencari Humlai karena telah mengambil uangnya. Ting berhasil bertemu dengan Humlai dan meminta uangnya. Namun Humlai menunjukkan uang Ting sudah ada di sana, yang sudah dipasang untuk taruhan. Saat hendak mengambil uangnya, Ting malah masuk ke arena pertarungan yang membuat dirinya harus bertarung dengan petarung itu. Dengan kekuatan bela diri yang dimiliki oleh Ting, dia hanya cukup dengan satu kali tendangan yang membuat lawannya langsung KO. Semua orang yang berada di klub malam itu bengong dan kaget, yang membuat klub malam menjadi senyap seketika. Lalu Ting pergi sambil mengambil uangnya. Scene berganti dengan Humlai yang berada di klub malam keesokan harinya. Di sini terlihat Humlai sedang bermain kartu dengan memasang taruhan.
Namun tiba-tiba Muay mengikuti permainan kartu itu. Di sini Muay selalu mendapatkan kartu kemenangan yang membuat mereka semua kalah, sampai akhirnya Muay di sini diusir dari klub malam. Ternyata Humlai dan Muay ini bersekongkol untuk mencurangi permainan judi itu. Terlihat mereka berdua sedang membagi hasil perjudiannya. Namun tiba-tiba Peng datang bersama anggotanya dan langsung menghampiri mereka berdua. Peng yang tahu bahwa dia pernah ditipu oleh mereka langsung menghajarnya. Ting yang melihat mereka berdua sedang dihajar awalnya tidak mau membantu. Tapi tidak lama kemudian Ting menghajar Peng dan anggotanya untuk membantu Humlai dan Muay. Sebelum Peng pergi, dia mengatakan bahwa dia akan membalasnya. Tidak lama setelah itu, mereka bertiga dicegat oleh Peng yang membawa banyak orang untuk membalaskan dendamnya setelah dihajar tadi. Di sini terlihat mereka bertiga berlari yang dikejar-kejar oleh Peng bersama pasukannya. Namun mereka di sini berhasil lolos. Scene berganti ke sebuah klub malam yang sering Humlai dan Muay datangi. Terlihat ada dua orang yang sedang bertarung dan ditonton oleh banyak orang. Bakting dan Humlai datang ke klub malam itu untuk mencari Don karena mereka tahu bahwa Don selalu nongkrong di klub malam ini. Di sini Bakting bukannya bertemu dengan Don. Dia malah ditantang bertarung oleh Big Bear yang merupakan pemenang pertarungan tadi. Ting mengabaikan perkataan orang yang menantangnya itu. Karena tujuan ia di sini bukan bertarung, melainkan mencari Don. Melihat hal itu, Big Bear lalu memancing emosi Ting dengan menggoda pelayan di sana dan memukuli pengunjung. Terlihat Big Bear menghajar habis-habisan. Bahkan dia mengancam Ting jika ia tidak mau bertarung dengannya. Big Bear akan membunuh lelaki itu. Akhirnya Ting mau melawan Big Bear setelah melihat lelaki yang dipukulinya hampir sekarat. Di sini kita diperlihatkan pertarungan antara Ting dan Big Bear. Saat Ting hendak keluar dari arena pertarungan, dia lalu dipukul oleh penantang lain. Di sini Ting harus bertarung lagi. Namun Ting dengan mudah mampu mengalahkan mereka semua, yang membuat bosnya Don marah yang sedang melakukan taruhan. Lalu semua orang di sana melemparkan uang kepada Ting karena atas kemenangannya di saat bertarung. Saat hendak pulang, tiba-tiba Ting melihat Don dan langsung mengajarnya. Namun di sini Ting gagal untuk menangkap Don. Bersamaan dengan itu, polisi pun datang dan membubarkan tempat itu. Setelah Ting dan Humlai sampai di kosannya, mereka dihadang oleh pemilik kosan karena Humlai belum membayar uang kos selama 3 bulan. Namun Ting berjanji akan melunasinya dalam waktu seminggu dengan cincin sebagai jaminannya. Scene berganti lagi kepada Don yang sedang berada di apartemennya. Ting yang sudah tahu tempat tinggal Don langsung mendatangi tempat tinggalnya dengan membawa seorang wanita agar Don tidak curiga. Setelah Don membuka pintu, Ting langsung menangkapnya, namun Don berhasil kabur lagi. Saat Ting hendak mengejar Don, dia dihadang oleh banyak kendaraan. Namun dengan kelincahannya Ting mampu melewatinya. Kemudian Ting naik ke atas kendaraan itu yang dikendarai oleh Humlai untuk mengejar Don. Namun di sini Don berhasil kabur sampai ada adegan di mana Humlai yang hampir jatuh ke jurang saat dikejar-kejar oleh teman Don. Sedangkan Ting yang ada di dalam kendaraan Don masuk ke dalam sungai. Di dalam sungai Ting berhenti untuk mengejar Don karena dia melihat ada banyak patung tersimpan di dalam sungai itu. Lalu Ting melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Bosnya Don, kita sebut saja Asep, yang marah kepada Don lalu menghajarnya habis-habisan karena Don tak berhenti membuat masalah. Don mengatakan kedatangan Ting ke sini hanya menginginkan kepala batu yang telah Don curi di desanya Ting. Mendengar hal itu, Asep memiliki sebuah rencana. Kemudian Asep menangkap Humlai dan Muay. Setelah itu Asep menyuruh Humlai mengatakan kepada Ting untuk mau mengalah dalam pertandingan nanti. Jika Ting mau, dia akan memberikan kepala ombak kepadanya dan akan membebaskan Muay. Mendengar hal itu Ting setuju asalkan dia mau menepati janjinya dan memberikan kepala ombak itu. Karena Ting harus segera membawa kembali kepala ombak ke desanya meskipun dia harus mempertaruhkan nyawanya.
Singkat cerita, tibalah di hari pertarungan. Di sana Ting dia melawan anak buah Asep. Kita sebut saja Rojak karena di sini kita tidak diperkenalkan siapa namanya. Di sana terlihat Rojak menyuntikkan obat kekebalan tubuh agar dia kuat saat bertarung. Alhasil saat bertarung, tendangan yang dilancarkan Ting seperti tidak mempan kepadanya. Dan Ting pun harus menerima kekalahannya. Di sini kita bisa berpendapat kalau Ting memang kalah dan tidak bisa mengalahkan Rojak karena telah menyuntikkan obat kekebalan tubuh. Atau Ting mengalah karena dia telah dijanjikan akan diberi kepala ombak. Lalu mereka diajak ke tempat Asep untuk mengambil kepala ombak dan menyelamatkan Muay. Setelah sampai, Asep memberikan sebuah kotak, namun setelah dibuka ternyata kotak itu kosong. Hal itu membuat Ting dan Humlai marah. Namun pada saat itu mereka bertiga sedang ditodong dengan senjata yang membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Asep menyuruh untuk menghabisi mereka bertiga lalu menyusulnya ke goa. Saat hendak dibunuh, Ting berhasil lolos dan langsung menghajar mereka semua. Ting pun pergi menyusul ke goa. Sesampainya di goa, Ting dan Humlai lagi-lagi harus berhadapan dengan Rojak. Dan ternyata di goa itu terdapat patung Buddha yang sangat besar. Dan Asep ingin mengambilnya. Saat Ting hendak mengambil kepala patung ombak, ia dihadang oleh beberapa orang. Dalam pertarungan itu, tangan Humlai dipatahkan oleh Rojak. Ting ingin membantunya, akan tetapi Humlai malah menyuruhnya untuk segera mengambil kepala ombak. Kemudian Ting pun bertarung melawan Rojak. Setelah lama bertarung, Ting akhirnya berhasil menang. Melihat hal itu, Asep tidak terima dan ia langsung menembak Ting. Namun Humlai memukulnya yang membuat ia jatuh dari kursi rodanya. Terlihat Rojak di sini masih bisa bangkit, lalu menyuntikkan obat ke tubuhnya dan menghajar Humlai. Sampai akhirnya Ting bisa berhasil mengalahkannya kembali dengan ilmu bela dirinya. Di sini terlihat Asep akan menghancurkan kepala ombak agar perjuangan Ting sia-sia. Akan tetapi usahanya digagalkan oleh Humlai. Tidak lama kemudian patung Buddha itu jatuh dan menimpa Asep. Sedangkan Humlai yang berhasil menghindar masih tidak bisa menyelamatkan diri karena tertindih oleh kepala patung itu. Tidak lama kemudian Muay pun datang. Melihat dirinya yang tertindih kepala patung yang sangat besar, Humlai merasa itu adalah akhir hayatnya. Dan dia berpesan kepada Ting untuk menyampaikan permintaan maaf kepada ayahnya. Dan Humlai pun meninggal di sana. Singkat cerita, Ting pulang ke desanya dan ia diangkat menjadi biksu. Di sana terlihat ada sebuah acara penyambutan kembalinya kepala patung ombak. Film pun selesai. Mungkin film ini banyak mengandung perkelahian dan kekerasan, namun kita bisa mengambil pelajaran bahwa semua itu bisa dibicarakan secara baik-baik. Terima kasih.